Perempuan yang mengerti bahwa kalau orang nikah itu bakal hamil. Orang hamil itu ya memang penyakit dicari, betul? Pasti sakit lah. Keluh kesah tuh tidak ada manfaatnya. Kalau dia berilmu bahwa orang yang hamil ini akan diuji dengan sekian ujian, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wa li walidayka ilayyal masir, sampai Allah levelkan syukur kepadaku kepada kedua orang tuamu. Bahkan ridhonya Allah di ridho orang tuamu. Kenapa? Karena beratnya hamil. Wahnan ala wahnin cuma ibu yang tahu, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Sakit di atas sakit itu ibu yang tahu. Sehingga anak ini hidup bukan tidak. Maka kalau hati perempuan tenang ketika dia hamil, anak lahir dalam keadaan mulia, penuh dengan ketenangan. Tapi kalau hatinya galau ketika mengandung, entah apa sebabnya, anak pun lahir dalam keadaan temperamental. Kelihatan anak kalau yang banyak ngambek, banyak kesel, banyak ngomel, nyureng aja, biasanya orang tuanya lagi hamil begitu. Ini madrasah. Ya, jangan kita anggap anak nggak mendengar. Makanya orang-orang kafir tahu sekali. Dia brainwash ini otak orang-orang Islam dengan modernisasi. Katanya kalau orang hamil pengen tenang, kalau bisa tuh bayi dengerin Beethoven katanya. Musik-musik slow. Kalau perlu suruh dengerin Kenny G lah. Ya, supaya apa namanya itu suara-suara trompet itu menenangkan. Ya, lama-lama dia dengerin suara Israfil kalau dia begitu ya. Ini orang suka ngarang-ngarang ya. Tidak ada untayan kalimat yang menenangkan melebihi Quran. Wa minan nasi may yastarillah wal hadis. Karena kalau bicara musik jelas memang haram dalam Islam. Cuma memang susah kita mengharamkan musik di tengah-tengah orang yang suka musik, susah. Walaupun ayat jelas mengatakan wa minan nasi may yastarillah wal hadis. Ada sebagian besar manusia ini yang menghalalkan kata-kata yang mendayu. Karena memang dulu musik memang pernah menjadi bagian dari sebuah ritual. Ya, diakui bahwa musik ini mendayu-dayu membuat hati ini keras. Ya, dulu pernah ada nabi yang suka melantunkan serulingnya, yaitu Daud min mazamir ali Daud. Seruling Daud itu saking indahnya suara seruling Daud itu. Kalau Daud sudah bernyanyi, Daud sudah mengumandangkan serulingnya, bahkan angin pun enggan berembus. Bahkan burung yang berkicau pun enggan untuk berbunyi karena indahnya suara Daud. Tapi kan wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan kemuliaan itu. Diturunkanlah Al-Qur'anul Karim, kalamullah, sebaik-baik ucapan. Fa inna khairul kalam kalamullah. Khairul hadis kalamullah. Betul-betul sebaik-baik ucapan. Orang tua yang mulia tahu ketika sakit di atas sakit yang dia rasa. Sejak awal dia menikah dia sudah yakin bakal terjadi ini. Rasa sakit itu bukan untuk komplain sama Allah. Karena dia tahu sekali keburukan masa depannya akan dia miliki karena suudzonnya kepada Allah. Ayat mengatakan wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, sehingga acap kali pagi kau dapatkan selalu keburukan kau rasa. Kalau orang yang berilmu tidak mau suudzon sama Allah, dia yakin sekali kalau Allah titipkan benih dalam kandungannya ini nggak main-main. Maka dia banyak berzikir, dia banyak baca Quran. Itu lebih baik. Ya, memang tidak ada tarbiyah khusus mendidik anak belajar Quran dalam kandungan, tidak ada. Tapi dalam Islam orang yang mengandung baca Quran itu baik. Bayi yang lahir digendong dengan ayat, ditimbang dengan ayat. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Anak dengar, cuma belum bisa ngomong. Makanya perhatiin kalau anak sering mendengar ayat, ketika ngomong gampang dia terusin. Ya, jangan kaget kalau kita punya anak, kita nggak pernah ngajarin nyanyi, cuma kok masih kecil pinter nyanyi. Ya karena memang itu yang dia dengar. Anak ini kita suka ngelihat anak ngomongnya kayak orang tua. Ya, ini anak tua betul sih. Padahal nggak berasa kita ini sering ngomong di depan anak yang anak tuh mendengar. Mirip loh. Anak duplikator loh.
Anak itu peniru yang paling jago tuh anak. Ya, madrasatul ula. Islam katakan bahwa perempuan merupakan sekolah yang utama. Hati-hati. Kenapa? Karena memang anak ini akan lebih sering dekat sama ibunya. Kalau ibu nggak belajar, suami nggak memerintahkan istrinya untuk belajar, kerugian. Nadamatul ayyam. Kerugian akan kau rasa di hari-hari yang akan datang. Sementara kita sudah tahu bahwa lan tarjiyal ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Kerugian. Berbekas keburukan pada perbuatan anak. Padahal kita nggak berasa mengajarkan keburukan kepada dia. Tapi terbukti anak berbuat keburukan. Karena kita nggak pandai mencontohkan yang baik.